Di usia 24 tahun, banyak anak muda yang sedang menapaki karir, melanjutkan pendidikan, atau membangun usaha dari nol. Tapi tidak dengan Nur Afifah Balkis. Perempuan muda asal Balikpapan ini justru menapaki jalan berbeda. Ia dikenal bukan karena prestasi, tapi karena menjadi satu dari sedikit politisi muda yang terjerat kasus korupsi besar. Ia bukan artis, bukan pejabat senior, tapi namanya sempat menduduki trending topik, menjadi bahan gunjingan dan simbol kegagalan regenerasi politik bersih di Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang masih sangat muda, dengan latar belakang pendidikan hukum bisnis, bisa begitu cepat masuk dalam pusaran uang suap miliaran rupiah? Bagaimana kekuasaan dan kenyamanan menenggelamkan idealisme generasi muda? Ini adalah kisah tentang sistem yang pincang, tentang pemuda yang gagal menjadi agen perubahan, tentang Nur Afifah Balkis, dan tentang kita yang memilih diam ketika integritas digadaikan. Nur Afifah Balkis lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 1997. Ia bukan dari latar belakang keluarga elit politik, namun sejak dini ia menunjukkan ketertarikan pada dunia hukum dan kekuasaan. Ia kemudian menempuh pendidikan di jurusan hukum bisnis, salah satu cabang ilmu yang menuntut ketelitian, logika, dan idealisme keadilan. Namun, idealisme itu rupanya tidak cukup kuat membentengi Nur Afifah dari realitas politik praktis. Pada awal tahun 2020, di usia yang baru menginjak 23 tahun, ia diangkat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan. Jabatan itu bukan sekedar simbolis. Sebagai bendahara, ia mengelola keuangan partai di tingkat kota, berinteraksi dengan elit politik, dan memiliki akses terhadap aliran dana yang tidak selalu transparan. Penunjukan Nur Afifah tak lepas dari kedekatannya dengan Abdul Gofur Masud, seorang politis muda lainnya yang kala itu menjabat sebagai Bupati Panajam Pasir Utara, sekaligus Ketua DPC Demokrat Balikpapan. Kedekatan itu menjadi poros dalam jaringan kekuasaan lokal. Gofur tak hanya memberi kepercayaan tapi juga melibatkan Nur Afifah dalam urusan keuangan pribadi. Ia bahkan menggunakan ATM dan rekening milik Nur Afifah sebagai medium transaksi. Dalam dakwaan jaksa terungkap sejak tahun 2015 ketika Gofur mulai meniti karir politik, ia telah terbiasa menggunakan fasilitas pribadi bawahannya, termasuk Nur Afifah. Dari sinilah korupsi itu mulai tumbuh. Januari 2022 menjadi bulan yang mengubah segalanya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta dan Kalimantan Timur. Salah satu targetnya adalah Abdul Gofur Masud. Yang mengejutkan, dari operasi itu KPK menemukan koper berisi uang ratusan juta rupiah. Koper itu dibawa oleh seorang perempuan muda, namanya Nur Afifah Balkis. Tidak hanya koper uang, tapi juga bukti-bukti transaksi lain, termasuk jejak aliran dana senilai 5,7 miliar rupiah. Uang ini diberikan oleh para pengusaha kepada Abdul Gofur untuk memuluskan proyek pengadaan barang dan jasa serta pengurusan perizinan di lingkungan Pemkat Panajam Pasir Utara. Namun aliran dana itu tidak langsung masuk ke rekening Abdul Gofur. Sebagian besar justru mengalir melalui rekening milik Nur Afifah. Ia juga mengelola dana operasional pribadi sang bupati dan menyimpan uang dalam beberapa rekening yang berbeda atas namanya sendiri. Dalam persidangan jaksa menyebut bahwa peran Nur Afifah bukan hanya sebagai perantara pasif. Ia tahu, ia ikut menikmati, dan ia terlibat aktif dalam mengelola uang hasil suap. Ini menjadikan Nur Afifah bukan sekedar korban sistem, tapi bagian dari mesin korupsi itu sendiri. Sebelum ditangkap KPK, Nur Afifah dikenal aktif di media sosial. Akun Instagramnya @nafgis_ menggambarkan kehidupan mewah ala influencer muda. Nongkrong di kafe elit, liburan keluar kota, tampil modis dalam berbagai acara politik, bahkan berpose bersama mobil BMW dengan Bupati Abdul Ghafur. Foto-foto itu tampak biasa, tapi ketika kasus korupsi mencuat, unggahan tersebut berubah menjadi bukti hidup dengan gaya hidup mewah yang dibiayai dari uang haram. Netizen pun ramai-ramai menguliti akun media sosialnya.
nama Nur Afifah menjadi bahan pembicaraan nasional. Ia dijuluki koruptor termuda, menjadi simbol generasi muda yang gagal memegang tanggung jawab. Vonis pun dijatuhkan pada tanggal 26 September 2022. Pengadilan Tipikor Samarinda menyatakan Nur Afifah bersalah dan menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta rupiah atau subsidiar 4 bulan kurungan. Kini Nur Afifah menjalani masa hukumannya di Lapas Perempuan Kelas 2A Tenggarong. Gaya hidup mewah itu berubah menjadi rutinitas tahanan, dari baju modis ke seragam narapidana, dari ruang rapat partai ke sel besi berjeruji. Kisah Nur Afifah Balkis menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah regenerasi politik kita telah gagal membentuk pemimpin muda yang bersih dan berintegritas? Ia bukan satu-satunya anak muda yang terjerat korupsi. Data Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat bahwa koruptor termuda di Indonesia adalah Richie Sadian Putra, seorang satpam bank Sumsel Babel yang pada usia 22 tahun terbukti menggelapkan 1,2 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa korupsi tak lagi mengenal usia, latar belakang pendidikan, atau status sosial. Dalam kasus Nur Afifah, kita melihat bagaimana sistem partai memberikan akses dan kekuasaan kepada anak muda, tapi tanpa kontrol dan pendidikan integritas yang memadai. Partai Demokrat tempat Nur Afifah bernaung perlu mengevaluasi mekanisme rekrutmen dan pembinaan kader mudanya. Kasus ini juga menyadarkan publik bahwa integritas adalah nilai yang harus ditanamkan sejak awal. Tak cukup cerdas, tak cukup muda, jika tak punya moral. Politik tanpa etika hanya akan menjadi mesin reproduksi korupsi. Dan kita sebagai masyarakat perlu berhenti mengidolakan gaya hidup glamor tanpa menanyakan dari mana asal kekayaannya. Hari ini kita melihat Nur Afifah dari balik jeruji, tapi besok bisa jadi kita menyaksikan lebih banyak Nur Afifah lainnya. Jika kita tak peduli, jika sistem partai terus abai, jika pengawasan longgar, dan jika kita, rakyat, tetap memilih untuk diam. Korupsi bukan soal uang saja, ini soal keadilan yang dirampas, soal pendidikan yang tak sampai ke anak miskin, soal rumah sakit yang kekurangan obat, soal jalan berlubang yang menewaskan orang. Kalau anak muda bisa jadi koruptor, maka anak muda juga bisa jadi agen perubahan. Tapi itu hanya mungkin kalau kita mulai jujur, mulai kritis, dan mulai bicara. Jangan diam, jangan terbiasa melihat korupsi. Bagikan video ini jika kamu percaya bahwa masa depan Indonesia harus lebih bersih dari hari ini.